Voice Network. Layanan Bimbingan dan dalam mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Assalamualaikum. Salam. Oke anak-anak, di dalam layanan BK dalam mengantisipasi perkembangan iptek ini itu ada beberapa layanan, ada 10. Nah, untuk layanan-layanan ini akan dijelaskan oleh Ibu Siti. Saya persilahkan. Nah, anak-anak, di sini layanan BK dalam mengantisipasi perkembangan iptek. Yang pertama yaitu ada layanan orientasi. Nah, layanan orientasi itu sendiri adalah layanan yang diberikan kepada peserta didik baru. Nah, selanjutnya yaitu layanan informasi. Layanan informasi adalah layanan yang diberikan kepada peserta didik untuk mendapatkan informasi. Nah, terus yang ketiga yaitu layanan penempatan dan penyaluran. Di sini, layanan ini diberikan agar memperoleh penempatan untuk mengetahui bakat minat dari peserta didik tersebut. Nah, yang keempat yaitu layanan penguasaan konten. Layanan ini memungkinkan siswa untuk mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Nah, yang selanjutnya yaitu layanan konseling individu. Nah, layanan yang diberikan kepada siswa yang memiliki akses layanan tatap muka langsung dengan guru atau guru BK, wali kelas atau guru BK. Nah, yang keenam yaitu layanan bimbingan kelompok. Nah, layanan ini memungkinkan sejumlah peserta didik dapat bersama-sama memperoleh berbagai bahan dari narasumber tertentu. Contohnya terutama dari guru BK atau konselor yang berguna untuk menunjang kehidupan sehari-harinya dengan baik. Nah, yang ketujuh yaitu layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok ini memberikan kepada siswa. Nah, yang kedelapan yaitu ada layanan konsultasi kelompok. Di sini layanan konsultasi kelompok ini bertujuan untuk membantu siswa agar dirinya mampu menangani permasalahan pihak ketiga yang memungkinkan konsultasi memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang dilaksanakannya. Nah, yang kesembilan yaitu ada layanan mediasi. Di sini layanan mediasi dilaksanakan guru BK atau konselor terhadap dua pihak atau lebih yang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan atau bermusuhan atau berkelahi. Nah, yang terakhir yaitu ada layanan advokasi atau pembelaan. Nah, layanan advokasi ini menangani berbagai kondisi tentang kondisi tercederanya hak seseorang dengan pihak yang lain yang berkewenangan demi dikembalikannya hak individu. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait layanan BK dalam mengantisipasi perkembangan iptek ini? Ada, Bu. Coba. Nah, Bu, misalnya kami sebagai siswa ingin mengetahui informasi tentang penerimaan siswa baru. Nah, Ibu sebagai guru BK, layanan apa yang digunakan? Untuk menyampaikan informasi. Ya. Jadi yang pertama itu di sini ada layanan orientasi. Nah, gimana pengertian layanan orientasi itu sendiri? Ada
adalah layanan yang diberikan kepada peserta didik baru. Nah, untuk penyampaian informasinya di sini menggunakan layanan informasi. Nah, layanan informasi ini bisa berbagai media, yaitu contohnya gadget. Nah, dengan media gadget ini kita bisa mendapatkan berbagai informasi yang berkaitan dengan perkembangan iptek. Apakah di sini kamu sudah bisa mengetahuinya? Alhamdulillah bisa. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kayaknya seperti ini. Baik, sekian penjelasan dari Ibu tentang layanan BK dalam antisipasi perkembangan iptek. Nah, di sini akan dilanjutkan kepada Ibu Sinjaulia mengenai materi dampak dari perkembangan iptek. Oke, baik anak-anak, tadi kita sudah jelaskan tentang layanan-layanan BK kan, yang untuk mengantisipasi perkembangan iptek. Jadi selanjutnya yang akan saya jelaskan itu ada dampaknya. Tentunya dampak ini pasti ada dampak positif, ada dampak negatif. Nah, untuk dampak positif itu ada dua. Sebenarnya banyak, cuma ini saya berikan contoh sedikit saja ya, untuk gambaran secara umum. Jadi yang pertama itu akses informasi. Informasi yang didapatkan itu lebih cepat. Contohnya seperti Google, TikTok, Instagram. Jadi untuk mendapatkan informasi tentang BK itu tidak hanya di sekolah, tapi bisa menggunakan media-media yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, terus yang kedua penggunaan aplikasi untuk layanan. Jadi layanan BK itu bisa dilakukan tanpa tatap muka, bisa melalui WhatsApp. Nah, terus ada dampak. Yang kedua itu ada dampak negatif. Di sini adalah ketergantungan. Jadi karena akses informasinya cepat, kita ketergantungan untuk mendapatkan informasi-informasi tanpa harus berpikir, tanpa harus ini gitu. Terus yang kedua ada potensi kesalahan. Karena informasinya dari Google, TikTok, Instagram yang semua orang bisa memberikan informasi, bisa mengakses. Jadi masih terdapat potensi-potensi kesalahan. Terus yang ketiga adalah kekurangan interaksi tatap muka. Jadi sebenarnya memang layanan itu bisa dilakukan tanpa tatap muka melalui WA tadi. Tapi menurut saya lebih efektif itu secara langsung saja. Jadi lebih intens. Kecuali kondisi-kondisi tertentu, misalnya orangnya sakit atau memang itu sudah jadwal pertemuan layanan, tapi dia tidak bisa bertemu. Oke, karena dari yang sudah saya jelaskan tadi, apakah ada pertanyaan? Ada Bu, saya ingin bertanya. Ya, silakan sebutkan namanya. Perkenalkan, nama saya Arif Famarda. Di sini saya ingin bertanya, apa hubungan media sosial dalam perkembangan iptek, Bu? Hubungan media sosial. Ya, Bu. Ada lagi? Sepertinya tidak. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi tentang akses informasi. Jadi media sosial itu berhubungan dengan akses informasi. Yang sudah dijelaskan tadi, TikTok, Instagram, dan sebagainya. Dalam memberikan informasi-informasi, misalnya edukasi tentang BK, edukasi bunyi. Nah, itu sudah didapatkan dari akses informasi dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Cuma memang dalam informasi-informasi yang diberikan oleh orang itu pasti terdapat potensi kesalahan. Ini kadang-kadang teman-teman semua, ini kan sudah dijelaskan semua tadi dari pengertian apa itu iptek, layanan-layanan BK yang diberikan untuk mengantisipasi perkembangan iptek, terus ada juga dampak positif negatif. Nah, saya kira materinya cukup ya untuk secara umum saja. Baik Bu, terima kasih. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata layanan BK itu banyak ya. Iya. Aku juga baru tahu loh. Iya, ada layanan orientasi ya. Iya, layanan Konten kelompok, individu, penempatan. Ternyata banyak ya. Bagaimana